Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi ya di Zoom bersama kali ini dengan pembahasan yang berbeda. Kalau tadi tematik, kalau tadi majelis pagi, sekarang kita Zoom untuk membahas pelajaran tematik. Oke. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, yang baru bergabung minta tolong dibuka buku tematik GSIT halaman 125. Tematik GSIT halaman 125. Yang baru bergabung minta tolong dibuka bukunya. Tematik GSIT halaman 125. Oke? Sudah? Nah, kalau kemarin kita bahas tentang tulang, sekarang kita akan bahas tentang otot dan sendi. Ya, otot dan sendi. Sebentar. Saya buka share screen-nya ya, sambil dibuka halaman 125. Share screen-nya dulu. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Ya, PB terakhir di subtema 2. Manusia dan lingkungannya, pembelajaran kelima yang terakhir di subtema 2 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang otot manusia sambil dibuka di buku kalian halaman 125 ya. Nanti sambil dibaca, kalau perlu digaris bawahi ya. Otot manusia yang pertama, otot. Nah, itu silakan digaris bawah itu, ada di buku kalian. Paragraf ke-1. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Ketemu? Ketemu di bukunya, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif. Paragraf pertama baris kedua. Paragraf pertama baris kedua. Ini yang di sini nih. Nah, ini anak Ini nah. Ini otot adalah ini yang ini. Otot adalah jaringan yang ada itu di dalam bawah itu ya. Sampai bergerak. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, itu definisi dari otot ya, digaris bawahi di bukunya. Nanti kalau buat belajar enak, sudah ada garis besarnya. Oke, lanjut. Yang kedua, fungsi otot. Ada apa aja di sini fungsi otot? Di situ juga sudah ada fungsi otot ya, menjalankan dan melaksanakan kerja, benar. Nah, yang nggak ada ditambahin di bukunya. Di bukunya boleh ditulis lagi sebagai alat gerak aktif, ditambahin. Yang kedua, menjalankan dan melaksanakan setiap gerakan manusia yang tadi, baik sadar maupun tidak sadar. Ini sama dengan menjalankan kerja. Mengalirkan darah yang terdiri dari zat, yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Oke. Ada sudah di buku. Tambahin ini sebagai alat gerak aktif, ini belum ada ya. Menggerakkan jantung. Nah, coba perhatikan di sini, menjalankan dan melaksanakan yang poin
ke-1 itu. Di buku kalian poin ke-1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegangnya. Ya kan, fungsi otot ya kan? Iya. Nah, di sini menjalankan dan melaksanakan setiap gerakan manusia baik sadar. Coba sebutin gerakan manusia yang sadar itu contohnya apa aja selain ini? Selain berjalan dan berlari. Coba Lompat. melompat. Gerak aktif. Iya, yang sadar, yang kita sadari, gerakan yang kita sadari itu apa aja contohnya? Selain berjalan, berlari, tadi disebutkan melompat. Lari, lompat, berjalan. Lari, Mengangkat. mengangkat, Dan memegang. memegang. Itu sadar ya. Nah, sekarang ini yang tidak sadar. Yang tidak sadar ini ada detak jantung. Ada gerakan makan, jadi masuk di lambung itu kan ada gerakan meremas-remas makanan ya, di lambung itu. Itu juga kita nggak sadar itu, nggak tahu kapan. Terus ada jantung berdetak jantung ini kan setiap hari ya. Setiap hari, setiap detik. Biasanya saya rasa, Biasanya saya rasa detak jantungnya. Tapi kan secara nggak sadar. Cara kerja otot yang di sini. Nah ini, cara kerja otot ini ada 2. Ada kontraksi sama ada relaksasi. Ya, coba kalau begini nih. Kalau kalian angkat beban begini, ini kan yang di sini kan yang keras ya, yang di atas sini. Yang di sini. Iya. Yang di sini nih keras. Otot bisep kalian berkontraksi. Berkontraksi itu artinya ngapain? Oke, perhatikan di sini. Ini yang kontraksi ya. Yang kontraksi kan belendung ini ya. Ya kan? Nah, ini yang relaksasi. Yang relaksasi ini kan tipis ya. Nah, yang di sini yang relaksasi, ini juga relaksasi. Ini kontraksi, ini kontraksi. Ya, kontraksi ini berarti artinya ototnya lebih panjangan yang mana? Ototnya panjangan yang mana? Kontraksi atau relaksasi? Nah, perhatikan gambar. Relaksasi, ya lebih panjangan yang relaksasi. Ini yang kontraksi, ya. Ingat, gerakan otot, cara kerja otot itu ada 2. Ada kontraksi sama ada relaksasi. Nah ini, ketika kontraksi itu ketika kita mengangkat. Pas kita mengangkat ini kontraksi. Kalau tangannya dilurusin, itu relaksasi. Ya. Nah ini, coba diperhatikan. Ini ada nggak di buku kalian? Kalau nggak ada nanti bisa dicatat ya. Kontraksi, otot kontraksi adalah kondisi ketika otot menegang dan memendek sehingga dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Sedangkan kalau relaksasi itu adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Kondisi otot gimana? Pada saat kontraksi, kondisi otot ini menegang dan memendek. Kemudian ketika dia relaksasi, yang ini, dia santai dan memanjang. Apa hasil dari otot kontraksi? Hasilnya adalah kerja atau gerakan. Tapi kalau relaksasi, hasilnya adalah istirahat. Ya, ini nggak ada nih di buku kalian, Nina. Nanti minta tolong dicatat ya. Pas nge-recordnya. Oke, lanjut. Ingat ya, cara kerja otot ada 2, yaitu kontraksi dan relaksasi. Kontraksi menegang dan memendek, relaksasi santai dan memanjang, ya. Ini. Nah, ini macam-macam gerakan otot. Nah, akan meluruskan. apa yang ini kan masih? Pengertian
Oke, lanjut ya, macam-macam gerakan otot. Yang pertama ada gerakan meluruskan dan menekuk. Ini terjadi pada siku dan lutut. Ada di buku nggak ya? Ada di halaman 127 ada di buku. Ini yang kedua, gerakan menjauhkan dan mendekatkan ke arah tubuh. Ini merentangkan tangan. Kemudian yang ketiga, gerakan menekan. Seperti menekan plasisin, menekan kaleng, menggunakan otot tangan. Kemudian yang keempat, gerakan memutar. Ini memutar kepala. Ini ada di buku kalian ya, halaman 127. Sudah ada ini. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang ini jenis-jenis otot. Otot lurik ada di buku. Iya, ada semua. Cuma kita bahas ya. Di sini otot dibagi menjadi 3. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, kemudian ada otot lurik, dan ada otot jantung. Ya, ada 3 macam. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke. Kita bahas satu-satu nih. Gimana nih bedanya? Seperti sama dengan buku kalian. Otot dibedakan menjadi 3, otot polos, otot luri, otot jantung. Ya, polos, luri, jantung. Kita bahas satu-satu. Otot polos. Garis bawah ini tuh buku kalian, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Saraf tak sadar itu disebut juga dengan saraf otonom. Yang ini di garis bawah ini. Ini yang di sini. Otot polos adalah ini di garis bawah ya. Udah. Atau saraf otonom. Atau saraf otonom. Sama. Saraf tak sadar itu disebut juga dengan saraf otonom, ya. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Artinya tak sadar gimana? Gerakan dari otot polos ini nggak kita perintah. Bukan kita yang memerintah, tapi bergerak sendiri dia. Kan tak sadar kan? Dia tak sadar. Oke, gimana sih bentuknya otot polos itu? Nah, itu. Kalau di buku kalian kan ada sistem pencernaan ya. Di situ ada sistem pencernaan ya. Ada gambar sistem pencernaan ya. Nah, ini nanti letaknya ada di pencernaan. Nah, ini bentuknya otot polos. Dia nggak ada apa namanya jaringan ikatnya, nggak ada garis-garisnya sama sekali. Makanya dia disebut dengan polos. Ini apa ini yang besar-besar ini bulat ini? Ini namanya intisel. Intisel. Oke, ciri-ciri yang pertama. Sama ya, ada di buku kalian kok, tinggal di garis bawah. Waktu kontraksi antara 3 hingga 180 detik. Berbentuk gelendong. Ini namanya gelendong ini. Lebar di bulat di tengah. Ujung-ujungnya memanjang. Nih, gelendong. Terletak pada organ dalam. Nanti yang nggak ada di sini bisa ditambahin di buku ya. Memiliki satu inti di tengah. Pergerakan lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom atau tak sadar. Tidak dipengaruhi atau diperintah otak. Ada sudah ya. Nah ini letaknya di saluran pencernaan, yaitu di sepanjang usus, lambung, kemudian di saluran di alat peredaran darah, dan saluran kemih. Ini yang buat kita buang air kecil itu, saluran kemih. Saluran kemih itu kan menampung zat sisa yang akan dikeluarkan kan? Itu kan bisa membesar, bisa mengecil. Nah, itu dipengaruhi oleh otot polos. Ini otot polos. Lanjut ya. Hah? Saya nggak bisa lihat, Ustaz. Saya nggak kelihatan. Ada di bukunya, Nak.
Lanjut ya. Bentar. Yang kedua ada otot lurik. Oke, balik. Buku kalian dibalik. Ada di situ otot lurik di garis bawahin. Ada. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia dan bekerja di bawah kesadaran. Nah, ini di bawah kesadaran. Kalau tadi dia nggak sadar, kalau ini sadar. Artinya diperintah sama kita. Ya, kalau yang otot lurik ini di bawah kesadaran kita, diperintah oleh otak kita. Ya, diperintah oleh kita nih. Coba kita bahas. Nah, ini bentuknya. Kalau ini ada garis-garisnya, otot lurik. Kemudian ini apa nih tadi? Yang bulat-bulat hitam ini. Iya. Kalau tadi intinya di tengah, otot lurik ini intinya di tepi atau di pinggir ya. Ciri yang pertama yaitu berbentuk panjang silindris dengan garis gelap terang. Ada garis-garisnya. Kemudian yang kedua melekat pada rangka. Jadi setiap rangka itu ada otot luriknya. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Ya, jadi kita perintah mau jalan. Kita misalnya jalan, itu otot lurik. Itu kan sadar kita ya. Mau duduk, jalan, berdiri, lari, itu semua nih di bawah kesadaran kita, otot lurik. Kemudian yang keempat, pergerakan cepat dan mudah lelah. Yang kelima, memiliki banyak inti yang berada di tepi, intinya di pinggir. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin, kurang L ya. Itu ditulis itu di buku kalian, mioglobin adalah, kan di situ ada mioglobin tok ya? Iya. Enggak ada definisinya ya, ditulis itu. Mioglobin itu apa itu? Mioglobin adalah, ini, ditambahin. Mioglobin adalah pigmen utama penyusun 80% dari pigmen daging dan berwarna merah keunguan ya. Ini mioglobin, ditambahin di bukunya. Mioglobin adalah pigmen utama penyusun 80% dari pigmen daging dan berwarna merah keunguan. Ditulis ditambahin ya. Mioglobin. Ditulis di sampingnya tulisannya buku itu. Nah, mioglobin adalah pigmen utama penyusun 80% dari pigmen daging dan berwarna merah keunguan ya. Ditambahin di bukunya masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, dia terletaknya melekat pada sepanjang rangka tubuh manusia. Jadi dia di sepanjang tulang itu ada otot lurik. Yang melekat pada tulang itu adalah otot lurik. Kalau tadi otot polos letaknya di mana? Otot polos letaknya di mana? Saluran pencernaan. Iya, saluran pencernaan, pernapasan, peredaran darah. Kalau ini otot lurik melekat pada sepanjang rangka tubuh, ya. Sepanjang rangka tubuh itu ada otot lurik. Oke, lanjut ya. Belum. Setengah 9 ya sudah. Sudah? Oke, sudah ya. Lanjut. Otot jantung. Nah ini. Perpaduan antara otot lurik dan otot polos yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Nah ini kalau tadi otot polos kan bekerja tanpa tanpa perintah ya, di bawah kesadaran ya. Itu bisa berhenti. Kalau kita berhenti makan, berarti dia juga bakalan berhenti. Bisa berhenti. Tapi kalau ini otot jantung, ini nggak bisa berhenti nih. Ya, apa yang terjadi kalau otot jantung kita berhenti? Mati. Iya, jadi ini nggak bakalan berhenti nih sebelum waktunya tiba ya. Ini bekerja terus ini.
ini nggak, walaupun kita tidur juga nggak bakalan berhenti nih otot jantung kerjanya sampai malam. Ya, sampai malam nggak berhenti kerja dan nggak dapat bayaran. Makanya bayaran yang pas untuk otot jantung adalah istirahat yang cukup dan apa bayaran yang cocok untuk otot jantung? Karena otot jantung ini kerja terus dari pagi sampai malam. Bahkan kalian tidur pulas, bahkan kalian tidur pulas pun otot jantungnya masih kerja. Nah, sekarang imbalan apa yang pantas untuk otot jantung? Banyak istirahat dan olahraga. Benar. Ya, makan makanan bergizi biar jantungnya nggak kerja itu, nggak susah kerjanya. Oke, ini otot jantung. Ini hanya ada di jantung, ya. Otot jantung hanya ada di jantung. Perpaduan antara otot lurik, dia ada garis-garisnya, dan otot polos yang bekerja terus-menerus. Intinya di tengah ya, intinya otot jantung, ciri-ciri berbentuk silindris bercabang. Yang kedua memiliki satu inti sel di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus tanpa istirahat, dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Nah ini, saraf parasimpatik inilah yang mengontrol otot jantung ketika kita tidur. Ya, pas kita tidur jantungnya masih bergerak kan? Tik, 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 tik. Itu ini yang ngatur ini, parasimpatik. Ya, itulah. Jadi kuasa Allah Subhanahu wa taala itu, bayangin. Kita tidur, jantungnya masih berdetak. Berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya hanya ada di jantung. Ya, otot jantung hanya letaknya di jantung. Dia bekerja terus sampai nanti waktunya berhenti baru berhenti. Ya, semoga kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita kan nggak tahu umur kita kan? Kita nggak tahu otot jantungnya kapan berhenti. Lanjut ya. Ya. Nah, ini kita bahas sendi. Sendi, coba halaman 127 di buku kalian. Ya, kalau nggak ada silakan ditambahin ya. Sendi adalah bagian yang menghubungkan antar tulang sehingga bisa bergerak. Ini nggak ada di buku nih, minta tolong ditulis dulu. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang sehingga bisa bergerak, itu sendi. Nah, terdapat sekitar 250 sampai 350 sendi yang menghubungkan tulang manusia. Nah, tuh. Berapa? Terdapat sekitar 250 sampai 350 sendi. Nah, 350 sendi ini harus setiap hari harus menjalankan sedekah juga. Dengan cara apa kita bayarnya? Sholat duha. Sholat duha. Bagaimana kita bisa bayar sedekahnya sendi nih? Sholat duha dengan cara sholat duha setiap hari ya. Karena ini adalah harus disedekahkan juga. 350 sendi itu, bayangin. Dengan cara sholat duha ya, biar bisa terbayar itu sedekahnya. Lanjut. Fungsi sendi menghubungkan antara dua tulang, menguatkan rangka tubuh sehingga bisa bergerak bebas. Coba kalau nggak ada sendi, kalau nggak ada sendi bisa nggak ini apa namanya, kepala kita berputar, tangan menekuk, nggak bisa, kaku semua itu bakalan. Kalau nggak ada sendi nggak bakalan tangan kita bisa begini, kakinya nggak bakalan, kepalanya bisa begini, nggak bisa. Ini semua kan ada sendinya. Tangan ini ada sendi,
Pokoknya setiap perpotongan ini ada sendi, ini juga sendi nih. Ya, nggak bisa gerak kalau nggak ada sendi. Kaku tubuhnya. Nggak bisa, lututnya nggak bisa menekuk. Gimana jalan nggak nekuk? Susah, kaku kan? Nah, jadi yang berperan dalam pergerakan manusia itu ada apa aja? 3? Tulang, otot, sendi. Ada 3 ya. Tulang, otot, dan sendi. Ini adalah organ gerak pada manusia. Saling bekerja sama. Tapi nggak gunanya berak sih? Ya. Tulang, otot, dan sendi saling bekerja sama dalam membentuk gerakan manusia. Ya. Tuh, lanjut. Nah, berdasarkan sifat pergerakannya ada 3 jenis sendi, yaitu sendi mati. Ini minta tolong ditulis ya. Aduh, hai, siapa yang mencoret ini? Yang cepat tuh. Yo, jangan dicoret-coret nak ya. Oke, berdasarkan sifat pergerakannya, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sinartosis, sendi kaku, amfiartosis, sama sendi gerak, diartosis. Ada 3 ya. Berdasarkan sifat pergerakannya, sendi dibagi menjadi 3. Ini nggak ada tuh di buku kalian? Nggak ada. Tambahin ya. Yang pertama ada sendi mati, sinartosis. Yang kedua ada sendi kaku, amfiartrosis. Dan yang ketiga ada sendi gerak, diartosis. Ini ditambahin dulu nih. Sendi mati adalah sendi yang tidak mampu bergerak. Ya. Yang tidak mampu bergerak sendi yang mana di sini? Sendi antar tulang tengkorak. Jadi kan kepala kita kan nggak satu. Banyak tulang-tulangnya. Ada tulang ubun-ubun. Terus tulang ini dihubungkan oleh sendi mati. Sendi yang nggak bisa gerak. Kalau di tengkorak kita sendinya bisa gerak, geser-geser itu kepala. Ya. Contohnya sendi antar tulang tengkorak. Yang kedua ada sendi kaku, amfiartrosis. Sendi yang menguatkan terjadinya pergerakan kecil. Ini contohnya di sendi antar tulang rusuk. Dan yang terakhir, halo cantik, cantik jangan dicoret-coret. Yang terakhir ada sendi gerak, yaitu diartosis, yaitu sendi yang menguatkan terjadinya pergerakan besar. Nah ini yang terjadinya pergerakan besar ya, ingat ya. Sendi mati nggak bisa bergerak, sendi kaku pergerakan kecil, sendi gerak pergerakan besar. Ya, dicatat dulu ini. Sudah? Belum. Sendi berdasarkan sifat pergerakannya, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sinartosis. Yang kedua ada sendi kaku, amfiartrosis. Dan yang ketiga ada sendi gerak atau diartosis. Halaman berapa? Oh, halaman 127. Dinar, halaman 127. Amfiartrosis. Amfiartrosis. Itu sendi kaku.
Berikan dot dompetku tuh, Sa. 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 Oke, sudah belum? Kayak mana sudah? Sendi gerak kah? Iya. Oke, sendi gerak atau diartosis, yaitu sendi yang menguatkan terjadinya pergerakan besar ya. Sendi mati, tidak bisa bergerak. Sendi kaku, pergerakan kecil. Sendi gerak, pergerakan besar ya. Itu bedanya. Ini yang buat jalan, buat lari, terus buat lompat ini. Sendi gerak ini. Buat melempar, buat menulis, ini sendi gerak semuanya. Soalnya pergerakan besar kan. Sudah lanjut? Sudah. Sudah ya? Oke, lanjut sekarang. Nah, ini yang ada di buku kalian berdasarkan arah gerakannya. Halaman 127. Ada kan semua ya? Sendi engkel, sendi pelana, peluru, putar, geser. Ya. Sendi engsel itu satu gerakan. Contohnya sendi pada lutut dan siku. Jadi ini tangan kalian. Coba tangannya disejajarkan dulu semua. Sejajarkan dulu tangannya semua. Itu ditekuk ke atas. Ditekuk ke atas. Coba kita bahas sendi engsel. Ini kan sendi pada lutut dan siku. Coba tangannya disejajarin. Benar, habis itu ditekuk ke atas. Ditekuk ke atas. Bisa nggak tangan kalian ditekuk ke bawah? Bisa. Hah? Nggak bisa. Ini yang namanya sendi engsel. Ya, hanya satu arah. Cuma begini toh. Nggak bisa dia ke belakang. Patah nanti tangan kita. Ini sendi engsel. Seperti pintu dia gerakannya. Cuma begini aja. Nggak bisa ke bawah. Nah, selain di siku, di sendi pada siku, ini juga terjadi pada sendi yang ada di lutut. Lutut kita kan hanya bisa ditekuk kan? Nggak bisa dia ditekuk ke depan, ya kan? Nah, dia bisanya cuma ditekuk ke belakang, nggak bisa dia ditekuk ke depan, patah nanti. Ini cuma satu arah, ya. Sendi yang terjadi, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah. Itu engsel, ya. Dia seperti engsel pintu yang hanya satu arah tok. Ke depan, nggak bisa dia ke belakang. Oke, sekarang sendi pelana. Yang kedua, sama dengan yang di buku. Sendi pelana adalah sendi yang ya, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Dua arah nih. Ini depan belakang sama samping. Ini dua arah. Depan sama samping. Ini yang namanya dua arah, ya. Sendi pada telapak tangan dan ibu jari. Nah, sekarang peluru, coba. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Nah, coba tangannya lurus lagi. Ini kan sendi pada gelang bahu sama gelang panggul ya. Coba nulisnya nanti dulu. Tangannya coba dikasih lurus. Terus tanganmu bisa bergerak ke segala arah enggak? Tangannya bisa bergerak ke segala arah. Ke depan, ke samping, putar. Ini yang namanya ke segala arah. Gelang bahu ini. Ini gelang bahu sama satunya gelang panggul. Yang di atasnya paha. Itu namanya sendi peluru. Yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Ya, bisa ke depan, ke kanan. Ini ke segala arah.
Dan sendi putar ini memungkinkan terjadinya gerakan berputar. Ini terjadi pada ini antara tengkorak sama leher kan. Kepala kalian bisa muter kan? Nah, itu yang dilakuin Sydney tuh. Ya, Nadia muter kan kepalanya kan? Itu gerakan sendi putar, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan berputar. Contohnya sendi pada leher dan tengkorak. Dan yang terakhir yaitu ada sendi geser. Sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan kecil yaitu geser ya. Contohnya ruas tulang belakang kita. Oke, sampai sini sudah? Belum? Oke, yang sudah silakan dibuka halaman 130 dan 131. Ustazah, Ya. izin ke WC. Oh iya Isma, silakan. Iya Konita, silakan. Ada ya, saya chat di grup, di Zoom yang sudah selesai, silakan dibuka halaman 130, 131. Oke, berdasarkan sifat geraknya sendi dibagi menjadi berapa tadi? Sifat. Sendi. Berdasarkan sifatnya. 3, ada? Sendi gerak dan sendi kaku. Ada 3, itu berdasarkan sifat ya. Ini berdasarkan arah. 5, engsel, pelana, peluru, putar, geser. 5. Suaramu guys. Sudah? Ada di buku kalian itu kok, halaman 127. Ya, cuma kalau nggak ada silakan ditambahin. Kan ada sudah di halaman 127 kan, ditambahin di sampingnya yang perlu ditambahkan. Oke, yang sudah halaman 130 dan 131. Sudah? Sudah. Saya lanjut ya, soalnya waktunya mau habis. Ini halaman 131. Coba paragraf 1. Zidni, apa Zidni? Coba dibaca paragraf 1. Otot pada manusia memiliki Ide pokoknya apa, Nak? Ide pokoknya. Fungsi otot yang utama adalah untuk bergerak. Fungsi apa? Ide pokoknya. Oke. Fungsi iya, JSIT halaman 131. Paragraf 1 ya, ditulis. Yang ditulisnya di kotak-kotak sini. Ya. Bacaannya yang ini, bacaannya yang ini. Baliknya. Ayo. Ide pokok yang
paragraf 1 tadi fungsi utama otot adalah untuk bergerak. Oke, coba paragraf kedua Zalwa. Ide pokoknya apa paragraf kedua? Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Benar sekali. Bukan. Paragraf kedua. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Benar. Lanjut. Paragraf 3 coba Faila. Paragraf 3 Faila. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan yang tidak disengaja, yaitu gerakan yang secara otomatis. Oke, berarti ini ya ide pokoknya. Saya rangkum, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan tidak disengaja. Oke, paragraf 4 sekarang. Paragraf 4, coba Silvita. Silvita, paragraf 4. 1, 2, 3, 4. Apa ide pokoknya? Apa? Otot dalam tubuh manusia yang ini nak, ini. Bacaannya yang ini Silvita. Apa paragraf 4? Ini nih. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot bergerak dalam Yang di atasnya nak, atasnya. Yang ini Silvita. Ini yang panjang ini nak. Yang ini. Oh itu. Yang ini bacaan yang ini. Coba apa ide pokoknya? Selain itu, apa itu? Otot dalam tubuh manusia juga berfungsi memberikan. Selain itu, dalam tubuh manusia juga berfungsi memberikan dukungan seperti otot. Benar. Otot dalam tubuh manusia juga berfungsi memberikan dukungan. Oke. Lanjut. Paragraf 5. Coba Hana. Paragraf 5 Hana. Kenapa? Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Oke, benar. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan tubuh. Oke. Terakhir. Nadia coba paragraf 6.
Kelas 6 Nadia, apa? Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Benar sekali. Otot juga berperan dalam menjaga tubuh secara benar keseluruhan. Nah, ini ide pokok halaman 131. Sudah? Yang sudah? Yang sudah dibuka halaman 137. Itu ada secet. Yang sudah iya JSIT, tetap JSIT halaman 137. Udah. Terakhir. Nih. Nanti kalian bisa tulis pas di record ya. Soalnya waktunya mau habis 4 menit lagi. Ya, sudah ya? Nanti bisa dicatat di record ya, Nak ya? Ya, Ustazah. Kita lanjut halaman 137. Nanti dicatat pas record aja. Sekarang halaman 137. Soalnya waktunya mau habis. Halaman 137. Nomor 1. Coba tadi yang sudah, sekarang yang belum. Talita nomor 1. Ide pokok Talita. Apa Talita? Halaman 137. Ceritanya di halaman berapa? Nggak ada cerita. Itu definisi, pengertian. Pengertian. Ide pokok adalah apa ide pokok adalah apakah isi ide pokok? Gagasan? Apa Talita? Gagasan? Iya, udah tahu. Dan pengembang suatu paragraf ya. Gagasan pengembang suatu paragraf. Oh, jangan suatu lah, sebuah. Gagasan pengembang sebuah paragraf. Nomor 2. Organ gerak manusia terdiri dari apa aja, Aira? Saya masih nulis, Ustazah. Masih nulis. Siapa lagi nih yang nggak nulis nih? Apa Thailand? Nomor 2. Organ gerak aktif sama organ gerak pasif. Organ gerak manusia. Satu lagi. Apa Zidni satunya? Apa? Nomor 2. Buah Ustazah. Tadi kan kata Faila kan organ gerak aktif itu kan tulang otot. Organ gerak pasifnya tulang. Satunya apa? Sendi. Iya, benar. Tulang, otot, sendi. Nomor 3.
contoh keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Kalau flora di Indonesia ada apa aja? Flora itu apa kemarin? Hewan. Flora. Daun. Tumbuhan. Tumbuhan. Coba tumbuhan di Indonesia ada apa aja? Coba sebutin. Bangkai. Apa bangkai? Bunga bangkai. Kantong semar. Apalagi? Jati. Kayu ulin. Nah, kan? Nah, kalau yang faunanya apa aja? Fauna hewan. Babi rusa. Iya, babi rusa. Apalagi? Babi ruas. Babi rusa. Anoa. Benar. Badak. Badak betul. Komodo dan lain-lain, pokoknya banyak. Terakhir, Kerbau. ya kerbau, sapi. Oke, lanjut. Nomor 5, terakhir. Bagian-bagian cover buku apa aja? Cover belakang, punggung buku, cover depan. Apa latar? Cover belakang, punggung buku, cover depan. Dan judul teks. Punggung buku Buku per depan. Nah, ini ada cover belakang, terus cover depan, punggung buku. Itu aku nggak kelihatan tuh. Latar belakang. Penulis juga ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyain nggak? Nanti nulisnya pas di record ya. Belum selesai. Di record ya nak ya, ditulisnya. Soalnya itu jam 9 sudah. Nanti kalian jam 9.15 ada itu. Apa namanya? Ada apa? Zoom. Ada PAI itu Zoom nggak ada bukunya, PAI kan? Hah? PAI itu nggak ada bukunya kah? Ada. Ada, Mbak. PAI ada bukunya, cuma belum datang. Ini dia, Mbak. Yang lain kemarin ada. Hilang. Yang kemarin ambil duluan itu dapat kok. Saya kemarin beli buku PAI tapi udah habis. Iya, soalnya sedikit kemarin yang datang. Nanti kalau datang diinfokan lagi ya. Nanti kalau sudah datang saya infokan di grup. Hah? Kemarin yang datang itu baru buku bahasa Arab. Oke ya, sampai sini ada yang ditanyain lagi nggak? Enggak. Ya, nanti dicatatnya pas di record ya. Iya. Ya, oke. Kalau gitu kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dengan bacaan hamdalah, Alhamdulillahirabbil dan alamin. doa penutup majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian tematik pada hari ini. Hari Senin kita sudah masuk subtema 3 ya. Habis ini istirahat sebentar, baru nanti masuk Zoom PAI lagi. Oke? Tetap semangat untuk Zoom mapel terakhir. Saya tutup, akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.